Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat saja ya. Adik-adik, hari ini kita masih ibadah online. Ibadah online hari ini dilayani oleh Kak Rahel, Kak Riani, Kak Iskia, dan Kak Ayu. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita berdoa dulu. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami sampai pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, yaitu ibadah online ya Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuntun dan pimpin kami ya Tuhan, dan juga hadirlah Engkau tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita ibadah online. Semua sudah mandi kan? Iya, kakak percaya untuk memulai ibadah, kalian semua sudah mandi, sudah wangi, sudah segar. Nah, pada hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita akan bernyanyi.
tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita siapkan hati kita nyanyi lagu ini. Berfirmanlah pada hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu taburkan Tuhan. Ini hidup kami serahkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik. Ketemu lagi kita di ibadah online ini. Hari ini, pagi ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Ayu. Ya. Kenapa kita adik-adik masih ibadah online? Karena situasi negara kita ini masih dalam keadaan darurat disebabkan oleh virus corona. Jadi, kita masih ibadah online ya adik-adik. Dan adik-adik jangan jemu-jemu ya untuk mengikuti ibadah online ini. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Ayu adalah kasih melenyapkan ketakutan. Jadi Miss Ayu mau tanya dulu, adik-adik masih takut enggak? Ada yang takut? Coba angkat tangannya. Raise your hand up high, just raise Coba it up, angkat tangannya. raise it up, Misalnya lihat masih banyak yang masih ketakutan. Coba sekali lagi Miss Ayu tanya, siapa yang masih takut? raise your hand Angkat up tangan. high, just raise it up, Hidungnya. raise it up, raise it up. Hari ini karena kebenaran firman-Nya kasih melenyapkan ketakutan itu diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 18. Nanti bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, suaranya agak kencang ya,
dikencangkan suaranya sampai telinganya mendengar. Dan buat adik-adik yang belum membaca, didengar saja kakak sama abangnya. Kalau bisa diikuti, oke? Kalau sudah ketemu, katakan amin. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi tadi adik-adik yang angkat tangannya itu, yang merasa dia katanya takut siapa? Kata firman Tuhan kan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan. Kasih siapa yang sempurna? Itu kasih Yesus. Ya, jadi dengan situasi negara kita ini ada tentang corona, adik-adik nggak usah aja takut ya. Adik-adik nggak usah takut. Yang penting adik-adik jaga kesehatan dengan bagaimana caranya? Makan makanan yang bergizi, baru rajin-rajin cuci tangan. Hari ini Miss Ayu mau cerita. Di dalam Alkitab ada tokoh Alkitab, dia berani. Adik-adik mau dengar cerita Miss Ayu? Siapa yang mau mendengarnya? Ayo angkat tangannya. Oke, mantap, semua mau mendengar. Kalau gitu, adik-adik duduk yang tenang ya. Ceritanya tentang si Yosua yang berani. Ya pada saat Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Jadi adik-adik harus tahu bangsa Israel itu umat pilihan Allah. Ya, Tuhan memberi perintah kepada Musa, si Musa untuk mengirimkan 12 orang pengintai untuk mengintai tanah perjanjian itu. Misalnya tanya, adik-adik tahu artinya mengintai enggak? Ada yang tahu artinya mengintai? Oh iya, apa? Ngintip. Oh, mengintip. Ada tahu lagi? Orang yang memata-matai. Oke, iya, semua jawabannya benar. Jadi mengintai itu mengintip atau memata-matai. Seperti kayak Indonesia, ada nggak tim untuk memata-matai? Kayak Intel, melihat segala sesuatu ya. Jadi disuruh untuk mengintai keadaan tanah perjanjian itu ya. Disuruh sama Musa, coba pergi, diutus 12 orang pengintai. Kalian lihat dulu di mana keadaan negeri itu, kayak mana orangnya, apakah orangnya besar-besar, gemuk-gemuk atau kurus-kurus katanya. Tengok juga tanahnya, apakah tanahnya, Alkitab berkata, apakah tanahnya subur, buahnya apakah subur-subur gitu. Jadi 12 pengintai itu disuruh untuk mengintai, memata-matai keadaan tanah perjanjian itu. Jadi nama tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan. Ya, adik-adik harus tahu nama tanah itu yang akan ditempati oleh bangsa Israel itu namanya Kanaan. Di tanah Kanaan para pengintai melihat ada pohon dengan buah yang sangat besar. Buah itu buah anggur besar, mereka ambil, mereka menggandarnya. Adik-adik tahu menggandar? Karena besarnya buah anggur itu, mereka Yosua dan Kaleb menggandar. Adik-adik tahu artinya menggandar? Mengusung. Iya, mereka berdua mengusung itu karena besarnya buahnya subur. Kalau kita lihat kan di sini buah anggur itu kecil-kecil kan, di sana buahnya besar-besar. Karena besarnya berat, akhirnya mereka berdua mengusungnya gini, jalan gitu. Jadi terjadi di situ ada cerita. Ya, misalnya bikin cerita aja, Kaleb katanya Yosua gitu, lihatlah tempat ini subur sekali ya, dibilang Yosua gitu. Kaleb lihatlah tanah ini subur kali, katanya kayak gitu kan. Semua buahnya segar-segar dan manis-manis katanya. Ayo cobalah makan, enak enggak kata Yosua sama Kaleb. Si Kaleb makan, iya ya Jos, enak kali, manis kali buahnya. Akhirnya mereka ambil, selain buah anggur, Alkitab berkata ada juga di situ dia buah delima sama buah ara. Nggak salah lagi ya, Tuhan sudah kasih tempat yang sangat bagus kepada kita. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Yosua berkata kepada Kaleb, ayo
kita pergi ke tempat yang lain. Kita mau lihat apa yang terjadi atau apa yang ada lagi di tempat yang lain itu. Saat Yosua dan Kaleb pergi, mereka ketemu dengan 2 orang pengintai. Ya, mereka ketemu sama teman mereka, 2 orang pengintai. Jadi pengintai pertama berkata kepada Yosua, "Kalian mau kemana?" Katanya kayak gitu. "Oh, kami mau pergi lagi mengintai atau memata-matai daerah yang lain." Jadi pengintai pertama itu berkata, "Nggak usah kalian pergi ke sana, karena kami sudah pergi tadi ke sana. Kami lihat di sana tempat itu banyak kali ada orang-orangnya besar, kayak raksasa mereka." Jadi kata pengintai itu, "Nggak usah, orang situ besar-besar. Aku takut," katanya. "Kalau kayak gitu," katanya, "ayolah kita pulang aja. Nggak usah lagi kita mengintai situ. Kita pulang aja," kata pengintai pertama itu. Jadi temannya lagi, pengintai kedua menanggapi, "Iya, betul," katanya kayak gitu. "Kalau kita berperang nanti sama orang itu, pasti nanti kita kalah. Karena mereka itu besar-besar," katanya pengintai kedua itu. "Kalau gitu pulang aja lah kita," katanya kayak gitu. "Aku pun takut. Nggak berani aku lawan orang itu," katanya pengintai kedua kayak gitu. "Ayolah kita pulang, kita kasih tahu atau kita beritahu kepada si Musa supaya nggak usah kita menempati tanah perjanjian itu." Tuhan memberikan Kanaan untuk bangsa Israel dan berjanji akan memberikan kemenangan kepada mereka saat melawan bangsa yang raksasa tadi. Namun apa yang terjadi ya pada orang Israel saat mereka mendengar laporan pengintai tadi? Apa nanti yang terjadi setelah mereka mendengar laporan 12 orang pengintai itu yang sudah disuruh sama Musa itu ya? Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi setelah mereka 40 hari 12 pengintai itu diutus untuk mengintai, memata-matai selama 40 hari. Setelah mereka mengintai 40 hari, mereka pulang. Mereka balik ketemu sama Musa dan bangsa-bangsa Israel yang lain. Jadi bilang pengintai, "Nanti kalau pulang aku bilang sama si Musa begini, begini, begini. Tanah Kanaan itu kayak gini, raksasa orangnya gini." Jadi datang si Yosua, "Nggak usah kau bilang begitu. Kenapa kau ngomongnya seperti itu? Kau menakut-nakutin saja," katanya kayak gitu kan. "Kau harus masa kau memberikan kabar yang busuk?" Alkitab berkata itu kabar yang busuk. Jadi kabar yang busuk itu berita yang tidak benar ya, Dek. Padahal sebenarnya kalau dilihat itu kan tanahnya subur. Sekali berkata, "Iya, kita tidak boleh takut," katanya. Sekalipun mereka orangnya besar, orang itu kayak raksasa, kita nggak usah takut kan gitu kan. Karena Tuhan lebih besar katanya daripada orang Kanaan ya. Tuhan kita adik-adik lebih besar, lebih hebat dari orang Kanaan, orang yang raksasa itu. Setelah mereka sampai, mereka kasih tahulah seperti itu kepada Musa. Ini katanya, dibilang pengintai pertama, "Iya, orangnya besar-besar, kami takut kayak gini." Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan, kalau adik-adik nanti lanjut baca di rumahnya masing-masing, situ Yosua dan Kaleb memberikan laporan. Tanah Kanaan itu tanah yang subur, buahnya berlimpah, susu dan madunya juga berlimpah ya. Tapi pengintai yang 2 orang ini malah memberitakan kabar yang jelek-jelek. Bangsa Israel yang mendengar itu, mereka marah-marah. "Kayak mananya kalian? Kalian masa mau mengirim kami ke situ? Matilah nanti kami semua." Gini nih, akhirnya bangsa Israel itu bersungut-sungut mereka mendengar kabar itu. Tapi Kaleb kan menguatkan mereka, "Nggak usah takut, kita bisa melawan karena kita punya Tuhan." Tapi mereka tetap nggak percaya. Mereka lebih mendengar kabar berita yang jelek daripada yang baik. Kadang kita seperti itu ya adik-adik. Apalagi dengan situasi ini, kita lebih suka mendengar beritanya yang tentang inilah kayak COVID, berapa yang mati daripada berapa yang sembuh gitu kan. Udah berapa yang meninggal ya. Kadang kita seperti itu kan. Telinga kita lebih suka mendengar itu. Akhirnya marah-marah mereka.
mereka bersungut-sungut, mereka takut. Karena mereka ketakutan, akhirnya mereka tidak sampai ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Selama 40 tahun mereka di padang gurun itu berputar-putar. Kasihan kan adik-adik, padahal Tuhan sudah mengasihi. Kalian harus ke sana, tapi karena mereka tidak percaya, mereka lebih mengutamakan rasa takut mereka, akhirnya mereka tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Akhirnya yang sampai siapa? Yang masuk ke sana? Yosua sama si Kaleb beserta, katanya firman Tuhan berkata, anak-anak dan usia yang 20 tahun. Ingat ya adik-adik, kalau adik-adik takut seperti orang Israel tadi, ya, adik-adik itu artinya kita itu takut, artinya kita kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah kurang percaya, itu namanya dosa ya adik-adik, ya. Padahal kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya kepada kita. Dengan bagaimana caranya? Dengan Yesus mati di kayu salib. Itu tandanya, buktinya bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kasih Yesus sudah cukup ada dalam hidup kita. Jadi jika kita mengasihi Allah, kita tidak perlu takut lagi adik-adik ya. Kita nggak perlu takut. Jadi adik-adik nggak usah takut, karena kita percaya Tuhan Yesuslah yang selalu menjagai kita, ya. Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik nggak perlu takut lagi ya. Dan firman Tuhan berkata, roh yang ada pada dalam diri kita, dalam diri adik-adik, lebih besar dari roh manapun. Jadi adik-adik nggak usah takut, apalagi dengan situasi ini. Yang penting, udah bisa Ayu katakan tadi dari awal, yang penting kita jaga kesehatan, cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik. Nah, jadi sampai di sini dulu kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya adalah takut itu adalah senjata iblis untuk membuat kita anak Tuhan menjadi mundur, tidak mau ambil bagian dalam rencana Allah. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Firman Tuhan mengajarkan adik-adik untuk menjadi pribadi yang berani, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita, beserta adik-adik. Dan adik-adik harus berani ambil bagian dalam hal yang positif dan benar. Jadi kita yang perlu hanya takut kepada Allah, karena takut kepada Allah itulah yang membuat kita lebih mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Jadi Miss Ayu kasih ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya dicatat ya adik-adik, diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Untuk kebenaran firman ini adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, ditutup matanya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan kami yang hebat, Kau adalah Tuhan kami yang dahsyat. Di saat kami percaya kepadamu, kami tidak takut lagi Tuhan, kami tidak gentar lagi, karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu akan jatuh di tanah yang subur, yaitu di hati kami, di hati adik-adik yang mendengar, yang mengikuti ibadah online ini. Dan itu firman itu akan bertumbuh sampai berbuah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita masuk ke sesi game. Tapi sebelum kita masuk ke sesi game, kakak mau tanya dulu nih ayat hafalan yang kita tuliskan di kertas kreativitas minggu lalu. Yuk kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah
berikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke adik-adik, mari kita mulai gamenya. Game kita hari ini adalah Yesus berkata. Jika kakak bilang ada Yesus berkatanya, kalian ikutin perintahnya ya. Kalau nggak ada, jangan diikuti perintahnya. Oke, kita mulai ya. Yesus berkata, angkat kedua tangannya. Turunkan. Oke adik-adik, kita mulai lagi ya. Yesus berkata, bungkukkan badannya ke depan. Tegakkan badannya. Ayo, siapa yang salah? Oke adik-adik, kita mulai yang terakhir ya. Yesus berkata, pegang pinggangnya. Yesus berkata, turunkan. Yesus berkata, pegang kepalanya. Pegang telinganya. Ayo, ada yang salah enggak? Oke adik-adik, sampai sini dulu ya gamenya. Gimana? Seru nggak? Kita ketemu di game minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, mendengar firman Tuhan, dan juga sudah main games. Gimana? Seru kan tadi? Adik-adik, ibadah online kita cukup sampai di sini saja ya. Minggu depan kita masih tetap ibadah online pukul 8 pagi, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan jangan lupa ayat hafalannya dihafal. Dan juga persembahannya jangan lupa bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah sini atau bisa langsung diantar ke gereja. Persembahan itu akan digunakan untuk mendukung pelayanan gereja anak. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.